Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, selamat pagi semuanya, Python Mania. Ya, tetap semangat. Hari ini kita belajar Python lagi, ya. Dimana kali ini kita sudah memasuki episode yang ke-50. Wow, tak terasa ya. 50 episode sudah kita lalui sampai hari ini. Insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kita nanti di buku yang kita pakai, ya, yang kita khataman Python kita kali ini, yaitu buku karya dari Daniel Yiliang. Beliau adalah seorang dosen di Amerika Serikat sana, dan buku judulnya adalah Introduction to Programming Using Python. Ya, ini menarik, buku ini keren, digunakan di banyak berbagai sekolah, baik perguruan tinggi maupun sekolah-sekolah. Baik, kita lanjutkan, yaitu di bab 11, di subbab 11.7, yaitu sudah membahas tentang permasalahan-permasalahan, yaitu sekarang ini kita akan belajar tentang sudoku. Ya, kita akan mengecek bagaimana sudoku itu benar atau salah di game sudoku itu. Baik, kita mulai. 11.7 problem sudoku. This section present an interesting kind of problems that appear in the newspaper every day, the number placement puzzle commonly known as Sudoku. This is a very challenging programming problem. Jadi pada bagian ini kita akan sebuah permasalahan yang menarik, ya. Kita akan membahas tentang permasalahan yang sangat menarik, yaitu yang sering ditampilkan dalam koran-koran biasanya kalau setiap hari, ya, ada, yaitu tentang puzzle angka-angka, ya, yang dikenal dengan sebutan Sudoku. Dan ini merupakan pemrograman yang menarik ini, ya, challenge, ya, tantangan pemrograman yang sangat-sangat, ya, menantang sekali. To make it more accessible to novice programmer, untuk membuat ini lebih dapat diakses juga atau dilakukan juga oleh programmer-programmer baru, ya, maka this section present a solution to a simplified version of Sudoku problem. Jadi pada bagian ini akan diberikan sebuah solusi yang sederhana dari versi problem Sudoku, ya, masalah-masalah Sudoku. Which is to verify whether a solution is correct, yang mana tujuannya adalah memverifikasi apakah solusi jawaban dari Sudoku tadi benar. The complete solution for solving the Sudoku problem is represented in supplement 3.a. Jadi solusi komplit, ya, untuk memecahkan sebuah problem-problem Sudoku itu akan dibahas di suplemen 3.a. Sudoku is a 9x9 grid divided into smaller 3x3 boxes, also called region or blocks, as shown in figure 11.4a. Sudoku itu merupakan grid, ya, semacam kayak jaring-jaring 9x9 yang dibagi menjadi lebih kecil, yaitu 3x3, yang disebut dengan region atau blok, ya, yang ditunjukkan dalam figur 11.4a. Some cells called fixed cell. Jadi beberapa sel disebut dengan nanti dikenal dengan namanya sel yang sudah pasti, fixed, are populated with number from 1 to 9. Jadi yang mana diisi dengan sebuah bilangan dari 1 sampai 9. The objective is to fill the empty cell, also called free cells, with the number 1 to 9, so that every row, column, and 3x3 box contain the number 1 to 9, as shown in figure 11.4b, ya. Tujuannya adalah bagaimana kita mengisi sel-sel yang kosong yang disebut dengan free cell, sel yang kosong, with the number dengan nomor 1 sampai 9, sehingga setiap barisnya kolom dan 3x3 box itu harus berisi bilangan 1 sampai 9 yang ditunjukkan pada gambar 11.4b. Oke, jadi sebenarnya Sudoku ini nanti ada sebuah kotak yang sudah terisi, itu disebut dengan fixed cell, jadi sel yang sudah terisi, ya.
Dan itu beberapa. Kemudian tugas kita lah mengisi sel-sel yang kosong dengan angka 1 sampai 9 di setiap barisnya. Baik, for convenience, aturannya, we use the value nil to indicate a free cells as shown in figure 11.5a. The grid can be naturally represented using a two-dimensional list as shown in figure 11.5b. Untuk perjanjian, ya, sebagai aturannya, kita akan menggunakan nilai 0 untuk mengindikasikan sebuah sel yang kosong. As shown, ya, yang ditunjukkan gambar 11.5a. Maka the grid ya, apa sel-sel atau grid ya, apa ya, kotak-kotak itu dapat secara natural direpresentasikan menggunakan list 2 dimensi yang ditunjukkan gambar 11.5b. To find a solution for the puzzle, we must replace each nail in the grid with appropriate number from 1 to 9. For the solution in figure 11.4b, the list grid should be as shown in figure 11.6. Untuk menemukan solusi untuk puzzle-nya, ya, kotak-kotak itu, we must replace, kita harus mengganti 0 ya dalam grid, dalam kotak-kotak itu dengan sebuah nilai dari 1 sampai 9. Maka solusi dalam gambar 11.4b, the list grid, dalam sebuah list grid itu harusnya ditunjukkan dalam gambar 11.6. Oke. Nah, ini ya yang A, B ini dianggap 0. Jadi nanti kalau dalam bentuk grid kita buat matrix atau list 2 dimensi ya. Kalau yang kosong kita buat 0, 0, 0. Ya, kemudian kalau solusinya kalau sudah terisi maka kita isi dengan 0, 0 nanti sudah kita isi dengan isi. Oke. Suppose a solution to a Sudoku puzzle is entered. Anggaplah sebuah solusi dari puzzle Sudoku ini sudah dimasukkan. How do you determine whether the solution is correct? Bagaimana kamu menentukan apakah solusi itu, jawaban itu benar? Here are two approach. Jadi ada dua pendekatan. One way to check the solution is to verify that every row, column, and box has the number from 1 to 9. Jadi cara yang pertama adalah dengan mengecek jawaban untuk memverifikasi apakah setiap baris, kolom, dan box itu mempunyai nomor 1 sampai 9 ya. Yang kemudian the other way, cara lainnya adalah to check each cell, mengoreksi setiap sel. Tiap-tiap sel, each cell must contain a number from 1 to 9 and the cell must be unique in every row, column, and box. Jadi tiap-tiap sel ini harus berisi bilangan 1 sampai 9 dan sel ini harus unik karena di setiap row, baris, kolom, dan box itu harus unik, jadi nggak boleh ada yang kembar. The program in listing 11.6 prompt the user to enter a solution and report whether it is valid. We use the second approach to determine whether the solution is correct. We place the is valid function in the spirit module in listing 11.7 so that it can be used by other program. Maka program pada listing 11.6 itu akan meminta masukan dari pengguna untuk memasukkan sebuah jawaban ya, yang mana maka nanti hasilnya adalah apakah dia itu jawabannya valid benar atau enggak ya. Kita akan menggunakan dua pendekatan. Pendekatan yang kedua yaitu menentukan apakah solusi itu benar ya. Kita akan menempatkan sebuah fungsi yang namanya is valid ya, yang mana memisahkan, yang terpisah, dibuat modulnya terpisah di listing 11.7 yang dapat digunakan ya program yang lainnya. Maka listing 11.6 test check Sudoku solution. Maka kita panggil from ya, ini manggil modul check Sudoku solution ya, import is valid. Jadi nanti dia akan memanggil fungsi is valid di dalam modul yang baru. Oke, maka create read a solution ya, is valid, valid solution, invalid solution. Jadi cuma itu aja sebenarnya kalau di tesnya.
Dev read a solution ini fungsinya, ya masukkan sebuah sudoku, kemudian kita inputkan, kita ketikkan di sini jawabannya, ya maka nanti akan keluar jawabannya adalah valid solution. Sedangkan di listing 11.7 inilah isinya fungsi ya. Fungsi isValid sama isValid add. Nah, ini fungsinya dua ini. Silakan teman-teman diketik aja ya, latihan nanti diketik. Nanti biar nyoba kali ada salah-salah, ada salah sintak ya, nanti insya Allah kita akan banyak belajar dari situ. Baik, penjelasannya adalah in the listing 11.6, the program invokes the read a solution function line 5 to read a Sudoku solution and return a two-dimensional list representing a Sudoku grid. Jadi dalam listing 11.6 itu sebuah program ini menjalankan yang namanya fungsi read solution. Read a solution, yaitu di baris kelima, yang mana membaca sebuah solusi dari Sudoku dan akan mengembalikan dua dimensi, list dua dimensi yang menggambarkan Sudoku. Jadi jaring-jaring Sudoku. The isValid grid function determine whether the value in the grid are valid. It check whether its value is between 1 and 9 and whether its value is valid in the grid line 7 until 10. Jadi fungsi isValid ya itu akan menentukan apakah nilai dari grid itu valid ya. It checks ya itu akan dicek apakah tiap-tiap nilai di antara 1 dan 9 dan apakah masing-masing nilai itu valid di dalam jaring-jaring itu atau sel-sel itu ya. Di line 7, 7 sampai di baris 7 sampai 10. As the valid add function, jadi fungsi isValid add pada listing 11.7 itu akan cek whether the value at grade IJ is valid. Ini akan mengecek apakah nilai pada grade IJ itu valid. It check whether grade IJ appears more than once in row 1, line 18 until 20, in column G, line 13 until 15 ya, and in the 3x3 box line 23 until 27. Baik, itu akan mengecek ya. Jadi fungsi itu akan mengecek apakah grade IJ akan menampilkan lebih dari 1 di dalam baris row I dan juga kolom C dan juga dalam box 3x3. How do you locate all the cell in the same box? Bagaimana kamu bisa meletakkan semua sel itu di dalam box yang sama? Nah, for any grade IJ, the starting cell of the 3x3 box that contain it is grade I, itu apa itu? Division 3 multiply 3 ya, J division 3 multiply 3 as illustrated in figure 11.7. Jadi bagaimana kamu bisa meletakkan semua sel itu dalam box yang sama? Untuk setiap grade IJ itu akan memulai sel starting cell of 3x3 yang mana berisi grade-nya 1/3 dikali 3 ya, sama J-nya 3 J bagi 3 kali 3. Ini akan menginstruksikan di figur di gambar 11.7. Nah, ini ya, ini konsepnya. Nanti akan dibuat seperti ini, dia akan ngotak-ngotak seperti itu. With the insight, you can easily identify all the cell in the box. For example, if grade RC is the starting cell of a 3x3 box, the cell in the box can be transposed in a nested loop as follows. Ya, jadi with this insight, dengan insight ini, dengan dugaan ini, you can easily, Anda dapat dengan mudah mengidentifikasi semua sel dalam box ya. Untuk contoh, jika grade RC ya, yaitu memulai dengan sel 3x3 box ya, kotak 3x3, maka sel di dalam box dapat ditranspose dalam loop, jadi nested loop sarang ya, seperti berikut. Maka for row in range R, R plus 3, maka for column in range C, C plus 3. Jadi nanti ngeceknya seperti itu. It is cumbersome to enter apa itu 81 number from the console.
When you test the program, you may store the input in a file. Say check sudoku solution.txt, yeah, and run the program using following command from a command window. Oke. Bagaimana kita nanti harus masukkan 81 bilangan ya dari konsol ya. Ini maka ini kan butuh waktu ya. Maka ketika kamu menguji sebuah program, maka ya Anda lebih baik ya Anda menyimpannya dalam sebuah file ya. Katakanlah nama filenya cek sudoku solution.txt ya. Dan kemudian menjalankan program menggunakan perintah-perintah membaca file tadi ya, Python test cek sudoku solution.py cek sudoku solution.txt ya, seperti ini. Karena kalau kita mau ngetik terus, mau setiap kali menjalankan kita ngetik 81 bilangan kan terlalu lama ya. Baik, itu sudoku. Bagaimana sekarang case study 11.8 case study sudoku GUI. Kita menggunakan graphic user interface, gambar pakai Windows ya, pakai jendela, keren tambahan ya. The program in the preceding section read a sudoku solution from the console and checks whether the solution is correct. Jadi program di atas itu membaca sebuah solusi sudoku dari sebuah konsol atau terminal atau CMD ya. Dan akan mengecek, menguji apakah jawaban itu benar. This section present a GUI program that lets the user enter the solution from the entry widget and click the validate button to check if the solution is correct as shown in figure 11.8. Pada bagian ini ya kita akan merepresentasikan atau menjelaskan sebuah program GUI ya, yang mana membiarkan pengguna memasukkan solusi dari entry widget, dari widget entry namanya ya, kemudian mengklik tombol validate ya untuk mengecek apakah solusinya itu benar. Ditunjukkan gambar 11.8. Keren ya. Jadi nanti kita akan mengisi ini. Nah, ini langsung diisi di sini, maka solusinya diklik validate maka keluar solusi valid. Jika kita klik ini salah, maka the solution is valid ya. Baik. Ini complete program is given in listing 11.x. Jadi program komplitnya lengkapnya ada di listing 11.8. Wes ketik aja ini ya. Wes ketik aja. Pokoknya ketik, jangan lupa ini ya, indentasi ini. Nah, ini masuk. Ini biasanya kesalahan-kesalahan pemula itu di indentasi ya. Banyak salah. Ketik aja latihan, nanti ketik di sini. Nanti kita akan lihat gambarnya persis seperti ini. Kalau nggak bisa nanti perlu ditanyakan. Baik, the program creates, kita jelaskan sekarang. The program creates two-dimensional list cells, ya, line 13 until 17. Jadi program ini membuat list 2 dimensi yang dinamakan dengan cells, yang mana pada baris 13 sampai 17. Each element in cells correspond to a value in the entry, lines 19 until 23. Jadi tiap-tiap elemen dalam sel ini berhubungan dengan sebuah nilai di dalam entry. Nah, kita masukkan itu ya. The entries are created and placed using a grid manager in a frame. Jadi komponen entry ini dibuat dan diletakkan dengan menggunakan manager grid dalam sebuah frame. Kita ingat di kemarin ya, ada grid, ada pack, ada place. Kemudian a button is created to be placed below the frame. Jadi sebuah tombol kemudian diletakkan di bawah frame. Ya, ketika button is click, when the button is clicked, ketika button diklik, maka the callback handler validate is invoked. Jadi tombol handler validate itu dijalankan. The function obtains the value from the entries and put them into the two-dimensional list value. Fungsi itu diperoleh dari nilai ya, yang mana dari entry ya, dan put them into 2 dimensional, dan kemudian disimpan dalam list 2 dimensi ya, dengan nilai itu ya. Jadi fungsinya itu, dan maka the invoke menjalankan is valid function, maka akan jalankan fungsi valid ya, to check whether the number enter from the entry from a valid solution, untuk mengecek apakah
angka yang dimasukkan dalam entry itu merupakan solusi yang benar. The Tkinter standard dialog box are used to display whether a solution is valid. Maka standar Tkinter dialog ya, standar dialog box kotak dialog digunakan untuk menampilkan apakah solusinya valid atau tidak. Baik, itu sementara kita di bab yang 11.8 kita selesai tentang problem-problem dari Sudoku ya. Nanti kita terakhir kita akan bahas tentang multidimensional list ya, di mana list-list dengan banyak dimensi. Ya, ini menarik sekali nanti list-list ini dan juga ada beberapa problem di situ. Ada problem tentang daily temperature and humidity. Jadi suhu-suhu. Nah, kemudian nanti kita juga akan bahas tentang menebak tanggal lahir. Wah, ini kan menarik ini ya. Ini menggunakan apa namanya? Menggunakan multidimensional list. Jadi list dengan multidimensi. Baik, itu teman-teman ya untuk sementara ini pertemuan kita yang ke-50 insyaallah ya. Tetap semangat belajar Python. Kita bertahap aja ya. Nanti yang penting jangan lupa nyoba ya, ketik aja langsung. Kalau nggak bisa ada salah kita benarkan. Sebenarnya itulah ilmu yang akan kita dapat dan kita akan semakin mantap untuk belajar Python dan ilmunya semakin berguna. Insya Allah Python sangat bermanfaat ya. Kenapa? Karena Python itu mudah, simple dan menyenangkan. Yakin itu harusnya ya. Baik, tetap semangat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.